Mitra Suara Giri, waktunya lintas sore. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Tari bisa menemani Anda lintas sore lanjut terus dan dutane sampai jam 6 petang nanti para mitra tercinta. Lintas sore hanya di Suara Giri FM 98,4 Suara Giri Surabaya, 103,7 Suara Giri FM Malang, 100,3 Suara Giri FM Pasuruan, dan 95 FM Suara Giri Probolinggo. Para mitra tercinta, selamat siang semuanya. Wah, senang sekali kesempatan hari ini 21 Maret 2022 Tari bisa menemani Anda lintas sore lanjut terus dangdutane. Nah, kebersamaan kita dari jam 2 siang sampai jam 6 petang. Tentunya banyak sekali lagu-lagu bagus yang saya mau kasih buat Anda, dan pasti banyak info juga ya yang bisa Anda simak di sini. Pokoknya akan tahu deh ya yang update sekarang tuh apa gitu. Ya tetap aja di Suara Giri FM. Nah, untuk yang ingin mendengarkan Suara Giri ya nonstop 24 jam dengan jelas jernih wes pokoknya tanpa ada gangguan kono kemerseke, bisa streaming kan dimanapun Anda berada di www.girifm.com. Mau ada di luar kota, di luar pulau, dimanapun Anda berada, tetap bisa mendengarkan siaran Suara Giri FM, terutama lintas sore lanjut terus dangdutane. Oke, sudah posting foto juga Facebook Suara Giri FM juga yang ingin ikutan gabung ya di Facebook atau WhatsApp 0855 300 3031, bisa juga on air 031 3979 333. Oke, udah nggak sabar nih berita yang pertama tentang ya tanggapan dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan juga Investasi ya, tentang pemerintah yang tidak ingin buru-buru untuk menetapkan endemi COVID-19 di Indonesia ini. Ditunggu aja ya beritanya habis ini. Tak kasih tahu lagunya apa aja 1 jam ke depan yang bisa Anda simak. Ada Perang Tritis, Takdir Cinta, ya sudahlah, juga ada Sapu Tangan Merah. Enak banget lagunya, tetap sama Tari aja. Lintas sore lanjut terus dangdutane. Beli semanggi di pasar sore. Sekarang Mitra Suara Giri, waktunya lintas sore. Suara Giri FM. Para mitra tercinta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya tidak ingin buru-buru dalam memutuskan endemi atau masa akhir pandemi COVID-19. Nah, hal itu untuk menanggapi pernyataan dari Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia atau IDI bahwa endemi diperkirakan akan terjadi 3 bulan lagi. Bapak Luhut Binsar Panjaitan juga mengatakan pihaknya ya sudah mengadakan rapat mengenai kondisi pandemi COVID-19 terakhir yang udah digelar minggu kemarin 20 Maret 2022. Nah, hasil pembahasan itu akan menghasilkan keputusan atau arahan yang akan disampaikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo hari ini Senin 21 Maret 2022. Nah, beliau juga mengatakan ya sangat berpotensi endemi, tapi jangan sampai seperti terlalu yakin gitu ya kalau 3 bulan lagi itu udah endemi. Ketika ada peningkatan akan menjadi pandemi lagi. Nah, menurut beliau masih ditemukannya peningkatan kasus COVID-19 di Eropa membuat Indonesia sebaiknya tidak terburu-buru menyatakan memasuki masa endemi. Apalagi dengan munculnya varian virus COVID-19 yang baru ya, peningkatan jumlah kasus COVID-19 di dalam negeri masih berpotensi terjadi. Nah, Bapak Luhut Binsar Panjaitan juga mengatakan pihaknya ingin melakukan pelonggaran kegiatan masyarakat secara bertahap. Sebelumnya pihaknya juga menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Nah, dijelaskan juga kalau memang pemerintah ingin melonggarkan secara bertahap, tidak mau terburu-buru ya. Nah, seperti sekarang menjelang Lebaran ya akan dilonggarkan. Nah, sepanjang kalau sudah vaksin COVID-19 ya yang booster semua harus pakai masker dan juga cuci tangan. Protokol kesehatan
kesehatan COVID-19 harus disiplin dilakukan. Nah, beliau juga menjelaskan untuk bulan suci Ramadan tahun ini tidak ada pembatasan salat tarawih dan ibadah bulan puasa lainnya. Tapi umat muslim yang akan tarawih juga harus sudah divaksin COVID-19 hingga dosis ketiga dan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Masih bergoyang dangdut di jalur dangdut yang oke bunyinya. Suara Giri FM. Oh la la, Suara Giri FM. Oh la la, Suara Giri FM. 8 mata, laporan pandangan mata. Para mitra tercinta, update lalu lintas saya ingin informasikan buat Anda. Kalau di Jalan HR Muhammad, Satelit, Jalan Ciliwung Aditya Warman, Jalan Tanjung Sari, juga di Lamongan Kota saat ini lagi hujan deras ya. Jadi berhati-hati Anda dalam berkendara saat ini. Oke, buat yang ingin membagikan informasi menarik, kalau Anda punya informasi bisa di-share di WhatsApp-nya Suara Giri 0855 300 3031. Kita akan informasikan di program 8 Mata, laporan pandangan mata, lintas sore lanjut terus dangdutane. Masih embonge rame, lanjut terus dangdutane di lintas sore. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Para mitra tercinta, pemerintah mencabut harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng sejak hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 lalu menyusul adanya kelangkaan yang terjadi belakangan ini. Nah, harga eceran tertinggi minyak goreng atau HET yang berlaku sebelumnya kan mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit. Nah, harga eceran tertinggi minyak goreng ini ditetapkan seharga Rp11.500 hingga Rp14.000 per liter. Nah, ketika harga minyak goreng turun sesuai dengan HET, keberadaan barang tersebut di pasaran justru menjadi langka. Namun, setelah HET dicabut, minyak goreng kemasan dengan berbagai merek terkenal kini mulai memenuhi rak yang sebelumnya lebih sering kosong di sejumlah pasar swalayan. Nah, selain itu, para mitra tercinta, di beberapa retail modern, harga minyak goreng kemasan 2 liter dibanderol nyaris Rp50.000. Nah, hal tersebut juga ditemui di salah satu pasar swalayan ya. Di banyak tempat, para mitra tercinta, minyak goreng kemasan dengan berbagai merek terkenal ini banyak dijual mulai harga Rp24.000 untuk setiap kemasan 1 liternya. Sementara itu untuk kemasan 2 liter, harga minyak goreng kemasan tersebut menyentuh harga Rp50.000. Tentunya masyarakat sangat mengeluhkan harga minyak goreng kemasan yang sangat melonjak ini ya. Terjadi harga yang cukup mahal nih karena tidak sesuai dengan keadaan ekonomi sekarang ini. Nah, para mitra tercinta, banyak juga masyarakat yang mengatakan bahwa tidak terlalu terpengaruh oleh kenaikan harga minyak goreng, tapi sangat mengkhawatirkan efek dari kenaikan harga minyak goreng tersebut ya. Memang sangat merugikan banyak orang, apalagi pedagang-pedagang. Takut dampaknya juga mereka itu akan berjualan minyak goreng curah ya. Jadi tentunya sangat mengkhawatirkan. Ya memang sih kondisi saat ini ya, banyak minyak goreng ada di pasaran, tapi harganya bisa mencapai Rp50.000 yang kemasan 2 liter. Waduh, wes kalau minyak goreng seharga itu bisa-bisa apapun makanan yang digoreng ya, jadi naik semuanya nih para mitra tercinta ya. Oke, masih banyak informasi yang lainnya yang saya bakal kasih buat Anda. Tetap bersama Tari aja di Lintas Sore, lanjut terus dangdutan ya. Habis ini tak sapa buat teman-teman yang udah ikutan gabung di Facebook Suara Giri FM, juga WhatsApp 0855 300 3031. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Masih bergoyang dangdut di jalur dangdut yang oke bunyinya. Suara Giri FM. Oh la la, Suara Giri
tercinta, informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Kita bisa mewaspadai hujan intensitas sedang sampai deras disertai dengan petir dan angin kencang di beberapa wilayah Jawa Timur selama 3 hari ke depan ya, hingga 23 Maret 2022. Nah, untuk sore hari ini diwaspadai di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Gresik, Lamongan, Jombang, Nganjuk, Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, juga Pacitan, Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Malang, Kota Malang, Batu, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Sementara untuk malam hari, untuk hari ini ya, peringatan hujan intensitas sedang sampai deras disertai dengan petir dan angin kencang juga. Kalau malam hari diwaspadai untuk wilayah di Tuban, Bojonegoro, dan Tulungagung. Dan untuk besok para mitra tercinta, Selasa 22 Maret 2022 ya, tetap diwaspadai hujan intensitas sedang sampai deras yang disertai dengan petir dan angin kencang di beberapa wilayah Jawa Timur. Kalau pagi hari di wilayah Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo, sementara siang sampai sore hari di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Kota Mojokerto, Tuban, Bojonegoro, Kota Madiun, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Banyuwangi, Bangkalan, Pamekasan, dan Sampang. Dan untuk malam harinya di wilayah Gresik, Lamongan, Bangkalan, dan Sumeneb. Nah, itu dia para mitra tercinta, informasi dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sekarang saya pengen sapa buat yang udah gabung, tetap semangat aja ya. Ya iyalah, di Lintas Sore lanjut terus dangdutane. Nih, saya pengen sapa buat Mas Yusuf RP. Apa kabar, lagi sibuk beraktivitas nih ternyata ya. Juga Mas M. Rois Jombang juga mendengarkan Lintas Sore lanjut terus dangdutane. Lagi sibuk kalau mendengarkan suaranya Tari, wah tambah semangat jari nih. Mama Mas Kabul juga dari Hong Kong, selamat sore. Ada His Infa juga, Mbak Eni Ekawati, apa kabar buat Anda? Cuci mobil mapan-mapan juga, terima kasih Mbak Riani. Wah, Rumbi santai nih. Selamat sore aja, selamat bersantai. Ada Anung-Anung juga, Angel Hati, apa kabar ini Angel Hat? Ya sibuk ya. Jaga toko, semoga laris manis aja tokonya. Kemudian kalau juga buat Ari Sacarosa ya, selamat mendengarkan aja. Mas Anton Sujarwo juga, wah ini selalu setia nih di Suara Giri FM. Pokoknya pasti ikutan gabung di Facebook Suara Giri FM ya. Oke, yaudah selamat bersantai aja. Kemudian kalau juga buat Fakih Nanda, ada Maung Bodah juga, Mbak Lia yang dari Cermen nih, salam manis dari Tari buat Anda dan keluarga ya. Wes beres nanti tak kasih lagu sing enak, sing paling Anda suka habis ini muncul pokoknya. Beres, tungguin aja ya. Lintas Sore lanjut terus dangdutane. Masih embongnya rame, lanjut terus dangdutane di Lintas Sore. Para mitra tercinta, alhamdulillah Pasar Turi baru ini kan diresmikan ya. Bapak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, berharap bisa menyelesaikan kemiskinan di Kota Surabaya ya. Oke, Bapak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya yang hadir dalam pengajian dan tasyakuran Pasar Turi baru ini bertempat di pelataran lobi utama Pasar Turi baru, dan acara ini dilanjutkan dengan melakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS yang ada di depan Pasar Turi baru. Karena pembongkaran ini ya, Bapak Eri Cahyadi mengingatkan kepada jajarannya untuk melakukan dengan cara yang santun ya. Nah, beliau juga mengatakan kalau Bapak Eri Cahyadi ini meminta kepada teman-teman untuk melakukan pembongkaran secara santun ya, dan juga membantu mengangkat barang-barang dalam melakukannya itu dengan ikhlas, karena ini adalah perjuangan kita semuanya, dan saudara-saudara kita tentunya sudah menunggu puluhan tahun bisa jadi menempati itu ya.
kedepannya bisa dengan rasa saling menghormati. Tentunya Bapak Eri Cahyadi ini menyampaikan itu sambil matanya itu berkaca-kaca menahan tangis ya. Bapak Eri Cahyadi mengatakan dirinya tidak rela melihat masih banyak masyarakat Surabaya yang susah. Nah, disampaikan juga seandainya Bapak Eri Cahyadi tahu kalau dulu masyarakat Surabaya itu masih banyak yang susah, ini beliau akan maju jadi wali kota ya. Nah, jadi untuk itu para mitra tercinta, beliau meminta tolong untuk semua jajaran pemerintah Kota Surabaya, seluruh jajaran umat ya, bahu-membahu bisa menyelesaikan kemiskinan dan juga kesusahan di Surabaya ya. Nah, dimulai dengan Pasar Turi baru ini. Nah, sebagai informasi para mitra tercinta, pada tanggal 8 Maret 2022 Bapak Eri Cahyadi telah menggelar pertemuan dengan paguyuban pedagang Pasar Turi dan PT Gala Bumi Perkasa di ruang sidang Wali Kota Surabaya. Nah, waktu itu berbagai masalah pedagang ditampung dan diselesaikan satu persatu. Oke, semoga nantinya bisa semakin sukses ya. Oke, baik para mitra tercinta, sekarang waktunya saya harus kasih tahu buat Anda lagunya apa aja di Lintas Sore. Lanjut terus dangdutane karena susah ya. Juga ada Mati Lampu, tuh kan luar biasa lagunya. Makanya sama tari aja Lintas Sore, lanjut terus dangdutane. Semanggi di Pasar Sore. Sekarang Mitra Suara Giri, waktunya Lintas Sore. Suara Giri FM. 98,4 Suara Giri Surabaya, 103,7 Suara Giri FM Malang, 100,3 Suara Giri FM Pasuruan, dan 95 FM Suara Giri Probolinggo. Nah, sekarang waktunya saya mau sapa buat teman-teman yang udah gabung lewat Facebook Suara Giri FM ya, dan juga WhatsApp 0855 300 3031. Ada Mbak Lia, halo selamat sore aja, udah posting foto yang cantik, lagi santai di rumah ya sambil mendengarkan Lintas Sore, lanjut terus dangdutane. Kemudian Mbak Rianima juga dari Menjeng Gersik, Rumpi Santai, apa kabar? Mau kirim salam buat teman-teman yang juga lagi santai. Rumpi santai-santai terus ya, santai terus duwe wake nih. Oke, lalu juga buat Mas Ri Hasan Putra, selamat jualan aja, jualan es lilin. Semoga laris manis ya. Mbak Winarni juga halo dari Banjar Sugihan, nih mau kirim salam buat Erwin Pungki ya, Listi Titis juga, Mas Supriyadi, Mbak Tati, wah semuanya aja selamat bersibuk diri. Mas Emrois Jombang, Gru Bahagia Bersama nih yang selalu kompak aja, wah foto keren-keren udah diposting di Facebooknya Suara Giri ya. Kemudian halo juga buat Mbak Erna Triana bersama Papa Tercinta ya, wah jalan-jalan terus. Ya wes, nanti tak kasih lagu sing paling Anda suka ya, ditunggu aja, tetap di Lintas Sore, lanjut terus dangdutane. Kemudian saya pengen sapa juga buat Matt Gaver, apa kabar aja buat Anda? Angel Heart ya, wah ya semangat ini meskipun di tempatnya lagi hujan deras ya, tapi ya jemuran kan wes dientasi kabeh, tinggal santai sambil mendengarkan Suara Giri FM. Makasih buat Angel Heart yang selalu setia ya. Kemudian ada juga buat Sadam Hussein yang ada di Menganti, puterin lagu dong Elvi Sukesi. Saya tak goleki ya, Elvi Sukesi kemana tadi? Kemudian ada juga buat Mbak Kamiati Alvin dari Beringin Anom. Oke, terima kasih udah ikutan gabung ya. Nah, untuk sore hari ini ya juga lagi santai, beres kabeh, semasak kabeh ya. Kari santai, kari klesetan ae. Suara Giri FM. Suara Giri FM. 8 mata, laporan pandangan mata. Para mitra tercinta, pembelajaran tatap muka atau PTM 100% bisa dilaksanakan jika PPKM di Surabaya sudah level 1. Nah, sistem yang akan diberlakukan dengan melakukan uji coba bertahap agar memastikan anak di sekolah itu aman pembelajaran dan juga kesehatannya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Insinyur Yusuf Masruh mengatakan PTM akan tetap harus sesuai dengan izin orang tua dan tidak boleh memaksakan masuk sekolah sehingga tetap ada pilihan daring dan luring. Dan beliau juga mengatakan tetap diatur shift maksimal 6 jam pembelajaran. Jadi per shift 3 jam.
Masih yang bonge rame, lanjut terus dangdutane di Lintas Sore. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Para mitra tercinta yang udah gabung, udah kasih like fotoku yang udah saya posting Facebook Suara Giri FM. Ya, terima kasih buat Anda. Nah, yang udah kirim salam juga pasti ditunggu ya, kapan salamku dibaca ini. Oke, Cak Bloder juga dari Karangpilang Surabaya. Lagi sibuk beraktivitas ya, keren banget fotonya. Sak bendino posting foto selfie ya. Wingi fotone ya biasa aja. Saiki biar lebih gimana gitu ya. Cak Bloder. Mbak Sri Wahyuni dari Lumajang juga sama teman-temannya nih lagi mendengarkan Lintas Sore, lanjut terus dangdutani. Ani Selvia juga terima kasih dari Surabaya ya. Mau kirim salam aja buat Bunda Haika, Mbak Rianti Angel Heart, Mbak Sri Wahyuni Indawati, Mbak Eli Ardianti, Nova Susanti, Dea Ayu, semuanya sing lagi bersantai aja. Kemudian halo juga buat Irandis Alfarizizi nih. Wah, larek kangen Riki, artis Raja Wali muncul lagi ya. Karena selama ini kan tenggelam di telan alam ya. Kayak lagu aja di telan alam. Tapi sekarang ini karena lagi kangen sama tari kali ya, juga kangen lagu-lagu dangdut, makanya udah muncul lagi. Wes aktif terus nang Facebooknya Suara Giri FM ya. Irandis Alfarizizi ki yang ada di Raja Wali. Tapi sekarang lagi kerja di Pasar Turi ya. Salamnya aja buat Mr. Mahmud ya. Juga Jeragan Tegan. Gak lali rek Jeragan Tegan disalami rek. Mbak Ciprut Anggrani, Mbak Erna Triana juga, Dewi Astuti semuanya ya. Wah, kapan jalan-jalan iki nang ngene pantai kire budal dewe gak ngejak aku. Kemudian lo juga buat Mbak Ciprut Anggrani yang ada di perjalanan sekarang. Oke, lanjut terus dangdutane. Tadi udah saya putarkan lagu permintaan Anda juga. Semoga tadi sempat mendengarkan ya. Sing goyang nasi padang loh. Aduh, ya asik banget. Ya wes, para mitra tercinta, ada Mai dari Bojonegoro juga. Terima kasih. Ayu Nindya, selamat sore juga buat Anda di Jalan Tanah Merah Gang 3. Buat teman-teman semuanya aja, ada GBB, GCT, Suara Giri Lovers, Rumpi Santai ya. Wes pokoknya jangan lupa nanti hari Minggu ya, 27 Maret 2022 itu ada acara Temu Kangen loh. Fan Suara Giri dan penyiar Suara Giri. Wes pokoknya seru, ono karaokean, terus ono kulineran nang ngene kene, akeh wong dodol makanan, minuman, jajan-jajan sembarang kalir ya. Wis nyanyi-nyanyi, joget-joget, asik, silaturahmi dan makan-makan. Wareg wis gak usah ngutek koma ya. Nang kene ono sing dodol makanan, kulinere lengkap ya. Pokoknya datang aja ke Studio Suara Giri di Jalan Raya Veteran 237 Gersik, Minggu 27 Maret 2022 dari pagi sampai sore. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Para mitra tercinta, merendahnya kasus COVID-19 di daerah Kabupaten Gersik membuat DPRD memberikan stimulus atau kebijakan untuk mengembalikan perekonomian daerah. Dua stimulus itu adalah fiskal dan non-fiskal yang akan diterapkan pemerintah daerah dalam mengembalikan perekonomian masyarakat akibat badai COVID-19 yang juga belum berakhir. Non-fiskal dengan membebaskan pajak bagi pedagang kecil seperti di pasar-pasar tradisional, tidak lain agar perdagangan berskala mikro bisa kembali tumbuh dan bergairah meski di tengah pandemi COVID-19 ini. Sementara fiskal sendiri merupakan dorongan pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pemulihan perekonomian dengan memberikan bantuan alat dan modal bagi pelaku usaha kecil. Nah, para mitra tercinta, Ketua DPRD Gersik Bapak Abdul Khodir hari ini mengatakan lewat Bank Gersik akan didorong untuk bisa memberikan bantuan dengan kemudahan bagi para pelaku usaha seperti mempermudah memberikan pinjaman modal dengan suku bunga yang sangat kecil. Nah, menurut beliau, stimulus pada ekonomi adalah kebijakan ekonomi dalam hal keuangan. Berharap pemerintah daerah tanggap untuk mengatasi krisis ekonomi atau mempercepat pembangunan ekonomi. Nah, beliau juga menyampaikan kebijakan yang sudah
ada itu dapat dilakukan jika pemerintah memiliki keuangan yang cukup baik ya dan berjalan sejalan dengan pendapatan daerah yang ada. Nah, dari awal sudah diperkirakan adanya strategis dalam memberikan stimulus fiskal dan non-fiskal ini. Nah, semoga aja tidak mengganggu PAD Gresik. Masih embonge rame, lanjut terus dangdutane di Lintas Sore. 98,4 Suara Giri Surabaya, 103,7 Suara Giri FM Malang, 100,3 Suara Giri FM Pasuruan, dan 95 FM Suara Giri Probolinggo. Oke, baiklah para mitra tercinta, sebelum tak kasih tahu lagunya apa aja, Lintas Sore lanjut terus dangdutane. Sampaikan sapa buat Mas Muhammad Dasir cuci motor ya dari Mendo. Hey. Selamat sore aja buat Anda. Mengirim salam buat Rian, kemudian Ahmad Pancet, Hasan Sen ya, Mbak Sumi Tungtung juga nih yang lagi sibuk beraktivitas semua. Mamae Zaki Andriano juga dari Surabaya Barat ya. Oke, selamat bersantai aja buat Anda. Tetap menyimak Lintas Sore lanjut terus dangdutane. Pokoknya tambah cinta aja deh. Apalagi kalau dikasih lagu, wes beres. Mari ini spesial buat Anda. Nanti tak kasih lagu apa ya? Sukanya dia dari Cita-Cita. Spesial buat Mamae Zaki Andriano. Oke, baiklah. Kemudian hal juga buat Mbak Astuti. Jangan nandir Mbak Astuti kira. Iya ya, sore-sore jangan budal sak keluargane anak di gowo digonceng kabeh ya. Makasih ya Mang Udin juga. Halo, selamat sore buat Anda. Sampai juga buat Mbak Weni yang ada di Aloha, lagi sibuk beraktivitas juga ya. Oke, salam buat Tari aja katanya. Oh iya, salam kangen juga dari Tari buat Mbak Weni ada di Aloha. Semoga lancar terus ya bisnisnya itu loh. Ya udah para mitra cinta, sekarang saya mau kasih tahu lagunya apa aja di Lintas Sore lanjut terus dangdutan 1 jam ke depan ini. Ada Merak dan You. Dilanjut dengan dia Cinta Tulus. Ini dia yang spesial dari Ike Nurjana, Merpati Putih. Oke. Pokoknya kesetiaan itu dipersembahkan buat Anda. Ya iyalah kayak Tari gitu loh. Setia terus di Lintas Sore lanjut terus dangdutane. Di Semanggi di Pasar Sore. Sekarang Mitra Suara Giri, waktunya Lintas Sore. Suara Giri FM. Para mitra tercinta, realisasi penerimaan pajak daerah Kota Surabaya hingga pertengahan Maret 2022 atau triwulan pertama ini sudah mencapai 579 miliar lebih. Nah, pencapaian tersebut sekitar 12,16% dari target tahun ini yang mencapai 4.768 miliar lebih. Nah, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya, Musdik Ali Suhudi, memastikan capaian pajak daerah hingga pertengahan triwulan pertama ini sudah sesuai target. Sebab hingga akhir Maret 2022, capaian pajak daerah ditargetkan mencapai 14 sampai dengan 15%. Nah, para mitra tercinta, target capaian pajak daerah tahun 2022 ini sebesar 4,7 triliun dan nilai ini naik sekitar 900 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang lalu. Dan beliau mengaku sangat optimis bisa mencapai target itu karena saat ini kondisi pandemi di Kota Surabaya sudah mulai membaik ya. Dan disampaikan juga memang ada tren kenaikan dibanding sebelumnya ketika pandemi masih tinggi-tingginya. Nah, di Surabaya ada 9 objek pajak yang terus dimaksimalkan untuk memperoleh pendapatan, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, dari 9 objek pajak itu yang terlihat menunjukkan tren kenaikan adalah restoran, hotel, dan juga reklame. Sedangkan yang masih agak melambat adalah pajak hiburan karena memang hiburan itu belum beroperasi 100% ya. Nah, beliau juga mencontohkan kondisi bioskop yang
yang kapasitasnya masih dibatasi 50%, termasuk pula hiburan mainan anak-anak, juga fitness serta gym yang sampai saat ini belum pulih ya. Nah, diungkapkan juga tempat wisata seperti Kebun Binatang Surabaya mulai naik tapi bergerak pelan, dan KBS ini menjadi salah satu penghasil besar dari pajak hiburan. Nah, para mitra tercinta, di samping itu target objek pajak yang paling besar adalah PBB dan BPHTB. Tahun ini target pendapatan dari PBB sebesar 1,4 triliun dan dari BPHTB sebesar 1,3 triliun rupiah. Nah, oleh karena itu Bapak Musdik memastikan sudah menyiapkan berbagai langkah untuk mencapai semua target tersebut. Pertama, terus menumbuhkan kesadaran wajib pajak, sehingga beliau mengaku sudah berkomunikasi dengan masyarakat dan asosiasi supaya membantu menyadarkan wajib pajak. Kedua, meningkatkan layanan via online. Nah, beliau juga mencontohkan pajak parkir yang terus mengembangkan layanan online atau aplikasi demi mempermudah wajib pajak. Dan yang ketiga, juga terus berkomunikasi aktif dengan asosiasi seperti BPHTB dan berkomunikasi dengan notaris dan PPAT. Bahkan juga berkomunikasi dengan PHRI dan asosiasi yang lainnya. Dengan begitu diharapkan asosiasi ini bisa membantu sosialisasi sehingga berbagai kemudahan yang sudah dibangun dapat disebarluaskan. Masih yang bonge rame, lanjut terus dangdutane di Lintas Sore. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Masih bergoyang dangdut di jalur dangdut yang oke bunyinya. Suara Giri FM. Oh la la, Suara Giri FM. Oh la la, Suara Giri FM. Mitra Suara Giri, sekarang saatnya membuktikan kalau sampean tukang karaoke paling kokoh dengan ikutan Tukang Karaoke Challenge dari Semen 3 Roda. Oke, baik para mitra tercinta, sekarang saya akan hubungi peserta Tukang Karaoke Challenge 3 Roda yang pertama. Oke, udah ada Mbak Ciprut Anggraini. Selamat sore Mbak Ciprut. Selamat sore Mbak Tari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah siap sekarang? Insya Allah Mbak. Oke, latihannya pirang dino? Semalam toh Mbak. Oke, nyanyi yang terbaik ya. Insya Allah Mbak. Oke, baiklah para mitra tercinta, Tukang Karaoke Challenge 3 Roda peserta pertama Ciprut Anggraini. Nyanyi sing enak yo, hadiahnya 200.000 ya. Nek menang. Oke, siap Mbak Nur? Siap. Oke, baiklah para mitra tercinta, Tukang Karaoke Challenge 3 Roda peserta yang kedua Mbak Nur Susana. Terima kasih. Lah sing terakhir kok rada bleot mau Mbak. Makasih udah ikut berpartisipasi ya. Iya, Ditunggu aja Mbak Nur Susana. Oke. Baik para mitra tercinta, sambil nunggu Dewan Juri menentukan pemenangnya, jangan lupa ya, Semen 3 Roda dengan Master Tech Formula. Jadi kepercayaan para ahli bangunan dari generasi ke generasi untuk menghasilkan bangunan yang memuaskan pemiliknya. Karena selamanya kokoh terpercaya. So, pakai selalu Semen 3 Roda. Oke, baiklah para mitra tercinta, nih sudah ada hasilnya. Nah, pemenang untuk hari ini, Senin 21 Maret 2022, Tukang Karaoke Challenge 3 Roda adalah Mbak Ciprut Anggraini. Selamat ya buat pemenang. Anda berhak mendapatkan hadiah uang tunai Rp200.000 dari Semen 3 Roda. Nah, buat yang belum menang, ayo ikuti terus Tukang Karaoke Challenge dari Semen 3 Roda. Caranya, daftarkan diri Anda, ketik Tukang Karaoke, spasi, nama, spasi, usia, dan kirim ke WhatsApp Suara Giri FM di nomor 0855 300 3031. Nah, pada setiap episode akan dipilih 2 pendaftar yang beruntung untuk berkaraoke secara on air.
Peserta terbaik per episode akan mendapatkan hadiah loh, uang tunai senilai Rp200.000. Nah, para mitra tercinta, kalau Anda ingin menghafalkan jingle selamanya kokoh terpercaya dari Semen 3 Roda, bisa cek video liriknya di sosmed @suaragira_fm dan @semen3 roda. Ayo ikutan sekarang ya, jangan sampai ketinggalan loh, Rek. Tarik! Selamat Job buat yang menang. Buat yang belum berhasil, ikutan Tukang Karaoke Challenge dari Semen 3 Roda selanjutnya. Buruan daftar, siapa tahu sampean yang jadi pemenang berikutnya. Semen 3 Roda, pilihan sahabat master dari generasi ke generasi. Dengan inovasi Master Tech Formula, bangunan dijamin selamanya kokoh terpercaya. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Para mitra tercinta, kabar dari Mojokerto. Bupati Mojokerto, Ikvina Fahmawati, mengingatkan pemenuhan standarisasi terhadap kepala OPD dalam sosialisasi pengembangan inovasi daerah melalui inovasi teknologi atau Innotech Awards dan Inovatif Government Award atau IGA tahun 2022. Nah, hal ini disampaikan langsung saat pembukaan sosialisasi di Pendopo Graha Majatama tadi pagi didampingi Kepala Bapeda Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi. Nah, ketiga asisten harus siap menjalankan tugas untuk mendampingi semuanya ya, dan tugas bertambah berat terkait monitor inovasi yang dibuat Kepala OPD Mojokerto. Nah, ditambahkan juga laporan yang diterima dari Bapeda Kabupaten Mojokerto hingga saat ini baru 20 OPD yang sudah mengirimkan. Sementara total ada 57 OPD yang dikirimi surat sejak 9 Februari 2022 yang lalu. Nah, yang sisanya 37 OPD yang belum, ini diminta bisa bekerja lebih cepat ya. Nah, para mitra tercinta, beliau juga menegaskan untuk masuk dalam kategori inovasi teknologi dan IGA ini terdapat standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga diambil keputusan untuk dilakukan sosialisasi kepada kepala OPD secepat mungkin. Beliau juga mengingatkan tanpa inovasi, kinerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Mojokerto akan menjadi monoton dan berdampak di intern Pemda itu sendiri. Sehingga kita perlu berinovasi untuk memberikan warna-warni ya, jika tidak ingin terlalu monoton dan berdampak di intern sendiri. Yang nantinya dalam bekerja itu menjadi hambar. Nah, secara terpisah Kepala Bapeda Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi ini menambahkan pelaksanaan sosialisasi untuk pembinaan dan persiapan dalam rangka pelaksanaan Innotech Award dan IGA Award 2022 serta meningkatkan komunikasi dan sinergi antara pemangku kepentingan, pemerintah, akademisi, pelaku usaha atau bisnis, dan juga masyarakat. Selain itu, tujuan sosialisasi ini untuk memberikan motivasi dalam meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat, mendorong penerapan good governance, meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Lintas sore lanjut terus dangdutane. Nah, sekarang saya pengen sapa lagi yang udah gabung di Facebook Suara Giri FM ya. Ada Nyuliono Rido ya, selamat sore aja buat Anda nih. Oh ya pastilah lagi sibuk ya, selamat bekerja aja, tetap dengerin Lintas Sore lanjut terus dangdutannya sampai jam 6 petang nanti ya buat Nyuliono. Oh juga buat Master Cahaya, selamat sore buat Anda, salam mandi juga dari Tari ya. Oke, selamat beraktivitas. Terus ada Mehmet Sandara, salamnya untuk semua fans Suara Giri aja, apalagi yang masih tetap setia di Lintas Sore lanjut terus dangdutane. Lalu juga buat Mbak Utami dari kawasan Pojok Petro ya. Nah, ini jelas dong spesial buat GBB aja dan Rumbi santai katanya. Oke, masalah nih kayak
Cendele to yo, wong siji iki Mbak Utami. Ya wis jalan-jalan terus. Lalu juga buat mantu langka dari kawasan Pamulang ya, nih selalu streaming di www.girifm.com. Jadi nggak pernah melewatkan sehari pun ya. Wes tetap setiap hari mendengarkan suara Giri FM. Mau kirim salam aja buat Rafanda Cutie, juga Dea, Anissa Elva, Mbak Adik Surabaya, Mia, juga Mbak Sri Wahyuni dan Anang Boy. Oke, ya udah. Semoga yang disalami tadi mendengarkan semua lo ya. Kemudian saya pengen sapa juga buat Rena yang ada di Surabaya. Wah, Nek Rena iki yang cuantik. Wes diposting di sini Celpinya ya. Mau kirim salam aja buat Abu Halim, Damar Wulan, juga Tegan. Lah, Tegan melo disalami lo ya. Mbak Lia juga selamat sore buat Anda. Oke, senang sekali Anda masih tetap setia di Lintas Sore. Lanjut terus dangdutane. Masih wae embonge rame, lanjut terus dangdutane di Lintas Sore. Cinta, pemerintah Kota Surabaya melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama atau NKB tentang penggunaan produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan pemberdayaan masyarakat bersama 48 hotel sekota Pahlawan Surabaya. Nah, penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Surabaya Bapak Eri Cahyadi bersama Direktur General Manager atau JM dan perwakilan dari pihak hotel. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Surabaya Bapak Eri Cahyadi mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak hotel yang mendukung perekonomian bagi warga Kota Surabaya. Nah, dengan kekuatan yang luar biasa dan dengan semua stakeholder khususnya hotel di Surabaya ini, maka kemiskinan, pengangguran, dan permasalahan di Kota Surabaya pasti bisa diselesaikan bersama-sama dan bisa kita lewati. Nah, pada awal tahun 2021 perekonomian di Surabaya belum bisa menggeliat sebab kasus COVID-19 saat itu berdampak pada seluruh sektor, tidak terkecuali okupansi hotel yang mengalami penurunan ya. Tapi ketika bulan November 2021 COVID-19 sudah mulai turun. Nah, ini bersama membangkitkan ekonomi di Surabaya ya. Menurut beliau hal ini merupakan wujud dari kolaborasi yang luar biasa sehingga perekonomian di Kota Surabaya bisa naik hingga 8%. Nah, beliau juga mengatakan ketika hotel atau mal berdiri di Surabaya dan mengangkat perekonomian warga sekitar, maka itu akan menjadi luar biasa. Oke deh, semoga Surabaya tambah maju dan UMKM di Surabaya juga semakin sukses gitu ya. Nah, sekarang waktunya saya harus kasih tahu buat Anda lagunya apa aja. Lintas Sore lanjut terus dangdutane. Ada satu lagu dari Bang Haji Roma Irama, Bencana. Jangan nget-ngetan, jangan nget-ngetan, suratan mendung tanpa udan. Kan asik-asik lagunya, ya iyalah kan masih ada tari di sini. Lintas Sore lanjut terus dangdutane. Semanggi di Pasar Sore. Sekarang Mitra Suara Giri, waktunya Lintas Sore. Suara Giri FM. Ajang balap di sirkuit yang berada di Pulau Lombok tersebut. Nah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno mengatakan saat ini sudah banyak penyelenggara balap dunia yang tertarik dan berminat untuk menyelenggarakan kegiatan balap di sirkuit Mandalika. Nah, menurut beliau ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia benar-benar membuat mata dunia itu tertuju kepada Indonesia. Tepatnya pada Pertamina Mandalika International Street Circuit di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Nah, mulai diliriknya Indonesia sebagai tempat untuk pagelaran internasional bukan tanpa alasan. Indonesia dianggap berhasil menyelenggarakan kegiatan balap kelas dunia. Bahkan sirkuit yang berada di salah satu dari 5 destinasi super prioritas Indonesia itu dianggap sebagai sirkuit dengan pemandangan
tercantik di dunia. Bapak Sandiaga Uno juga mengatakan kunci dari keberlanjutan pengelolaan sirkuit Mandalika adalah pengelolaan kegiatan yang terus berlangsung, berkelanjutan ya. Dan kita harus gerak cepat. 1-2 pekan ini ingin evaluasi dan setelah itu mulai langsung dipersiapkan. Nah, sebelum ajang MotoGP dimulai, organisasi FIM atau Federasi Olahraga Sepeda Motor Dunia juga menetapkan sirkuit tersebut dalam klasifikasi Grade A berdasarkan hasil homologasi yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Dan tidak heran juga jika banyak penyelenggara ajang balap dunia mulai melirik sirkuit Mandalika, termasuk beberapa komunitas otomotif yang ingin menggagas test drive di dalam sirkuit yang tentunya akan dibarengi dengan standar keamanan yang tinggi. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Para mitra tercinta, video petir yang menyambar di sirkuit Mandalika saat balapan MotoGP Mandalika itu kan viral di media sosial ya. Nah, peristiwa itu terjadi pada minggu kemarin 20 Maret 2022. Nah, saat itu kan hujan deras mengguyur sirkuit Mandalika sekitar 30 menit menjelang jadwal awal balapan. Nah, petir terekam kamera dan disiarkan secara langsung di televisi. Petir itu turun di salah satu tikungan sirkuit Mandalika dan menyebabkan percikan api. Nah, dari pihak BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini menjelaskan ya, Subkoordinator Bidang Prediksi Cuaca BMKG Ida Pramu Wardani menjelaskan petir ini merupakan fenomena yang terjadi karena awan jenis cumulonimbus yang banyak mengandung muatan listrik. Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan potensial antara awan dan permukaan bumi. Dia juga menjelaskan muatan awan bagian bawah yang negatif akan menginduksi permukaan bumi sehingga terbentuklah medan listrik antara awan dan tanah atau permukaan bumi. Semakin besar muatan yang terdapat di awan, semakin besar juga medan listrik yang terjadi. Nah, dia juga menjelaskan bila kuat medan tersebut telah melebihi kuat medan tembus udara ke tanah, maka akan terjadi pelepasan muatan listrik sesuai dengan hukum kelistrikan. Nah, peristiwa itulah yang disebut petir. Nah, demikian yang dijelaskan oleh Subkoordinator Bidang Prediksi Cuaca BMKG Ida Pramu Wardani. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Asik bergoyang dangdut di jalur dangdut yang oke punya. Suara Giri FM. Oh la la, suara Giri FM. Oh la la, suara Giri FM. Para mitra tercinta, pasca kebakaran yang terjadi pada tahun 2007 silam, pedagang Pasar Turi Lama terpaksa harus berdagang di stan penampungan sementara meskipun dengan kondisi yang apa adanya. Nah, meskipun demikian terdapat angin segar untuk para pedagang menjelang Ramadan 2022 ini. Pasar Turi baru yang bekerja sama dengan PT Gala Bumi Perkasa akan dibuka resmi ya Selasa besok 22 Maret 2022. Nah, tentunya yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Awaludin Arif, Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kota Surabaya, ini menginginkan ya kalau Pasar Turi itu kembali beroperasi sebagai pasar grosir terbesar di Jawa Timur. Nah, kita akan kembalikan Pasar Turi seperti dulu lagi sebagai ikon Kota Surabaya. Nah, didorong juga laju ekonomi pedagang di Surabaya. Nah, berdasarkan data tahun 2012, perputaran uang di Pasar Turi itu bahkan pernah mencapai 15 miliar rupiah. Nah, beliau juga menjelaskan kalau pihaknya akan menyiapkan harga khusus untuk pedagang lama Pasar Turi. Sementara pedagang yang ada di stand sementara ini tidak semua dapat hak. Itu karena ada 33 pedagang yang tidak masuk daftar. Mereka bukan pedagang lama Pasar Turi, tetap
bisa beli tapi dengan harga yang berbeda. Nah, sementara itu pemerintah Kota Surabaya mulai melaksanakan proses pembongkaran stand penampungan pedagang lama Pasar Turi. Nah, dihimbau juga seluruh petugas untuk melaksanakan percepatan pembongkaran dengan tetap santun sesuai instruksi Wali Kota Surabaya. Ditambahkan juga upaya yang dilakukan memang selesai hari ini ya. Barang-barang pedagang harus tetap aman. Nah, pihaknya akan memberi waktu dan membantu mereka untuk berkemas. Bagaimanapun penghidupan mereka kan dari berdagang. Nah, terkait target pembongkaran yang harus rampung dalam 1 hari tersebut, Bapak Awaludin mengaku masih menunggu arahan dari pemerintah Kota Surabaya jika belum selesai sesuai target ya. Nah, di sisi lain pemerintah Kota Surabaya ingin memanfaatkan momen menjelang Ramadan dan juga Lebaran untuk mengaktifkan kembali Pasar Turi dan mendongkrak perekonomian Kota Surabaya. Masih embonge rame, lanjut terus dangdutane di Lintas Sore. Saatnya dikumandangkan adzan maghrib untuk daerah Gresik dan sekitarnya. Segenap keluarga besar Suara Giri mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Asik bergoyang dangdut di jalur dangdut yang oke punya. Suara Giri FM. Oh lala, Suara Giri FM. Oh lala, Suara Giri FM. Oke, 98,4 Suara Giri Surabaya, 103,7 Suara Giri FM Malang, 100,3 Suara Giri FM Pasuruan, dan 95 FM Suara Giri Probolinggo. Para mitra tercinta, sebelum pamitan saya pengen sapa dulu buat Cak Su, selamat sore aja, makasih udah ikutan gabung. Lintas Sore lanjut terus dangdutane. Wes, selamat bersantai aja buat Anda ya. Kemudian halo juga buat Vandana Marta Kristal, juga ada Mbak Elanita. Muncul lagi Mbak Elanita ya. Oke, udah selamat bersantai aja deh. Apalagi Mbak Wiwi Towi nih. Wah, pasti selalu setia di Suara Giri dong. Terima kasih Mbak Wiwi Towi. Kemudian halo juga buat Ade Sagita. Apa kabar buat Cimot? Hei, Mas Cimot. Lagi ngapain nih? Lagi santai-santai jam segini ya. Oke, lalu juga buat Susiono dan juga Kabayan, Fadli, juga Mas Saiful Anwar. Kalau Mas Prapto gimana nih? Oh, masih dengan kesibukannya ya. Ingin menuntaskan pekerjaannya tinggal dikit lagi gitu loh. Oke, terima kasih Mas Prapto. Nah, saya ingin sapa juga buat Evan Sudirja ya, dan Aniha Ica juga, dan Bapak Gatot Triatmaja juga. Terima kasih loh Bapak. Besok bisa ikutan gabung lagi Pak. Lintas Sore lanjut terus dangdutane. Kalau sekarang nggak bisa saya kasih lagu karena waktunya kan mau habis ya. Yes, besok lah spesial lagu opening buat Bapak Gatot Triatmaja. Kemudian saya pengen sapa buat Putra Remaja M juga Bang Udin. Hey Bang Udin, kembali juga Dania, selamat sore juga buat Anda ya. Halo juga buat Fan dan Bapak Johannes Tape. Juga satu lagi Fadli ngebut. Iki saya nang benjeng ya. Oke. Makasih loh Fadli. Oke deh para mitra tercinta, waktu saya buat menemani Anda kan emang benar-benar mau habis ya. Tapi besok bisa ketemu lagi jam 2 siang tetap. Lintas Sore lanjut terus dangdutane. Saya Tari, selamat petang, permisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Giri FM. Suara Giri FM.